keistiqomahan, kesabaran, dan dimudahkan untuk beramal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan persembahkan kembali secara langsung kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musa Samjan Putra Hafidhullah Ta'ala dari Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Faidah-faidah Sirah Khulafaur Rasyidin. Ikhwatul Islam, untuk Anda yang bertanya nanti kami persilahkan di sesi kedua untuk menghubungi nomor kami di 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian ini. Kepada Ustadz kami persilakan, fal yatafadhal mazkuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin, yang mana kita sudah sampai pada sejarah khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada majlis yang lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang peristiwa terjadinya perang Jamal. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana peristiwa perang Siffin yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas karena terjadinya berbagai asumsi ataupun berbagai pemahaman-pemahaman yang membawa kaum muslimin kepada keraguan, kadang-kadang membawa prasangka-prasangka yang tidak wajar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan banyaknya riwayat-riwayat yang penuh dengan keraguan-keraguan yang membawakan pembahasan ini. Di satu sisi kita ingin menjelaskan kepada umat tentang hakikat peristiwa ini. Kadang-kadang pembahasan ini bila tidak dibahas dengan teliti akan menimbulkan polemik pemahaman di tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu perlu kiranya kita mencoba membahas, meneliti sesuai dengan yang dipaparkan oleh para ulama kita dan juga berbagai para peneliti-peneliti yang mencoba mencari hakikat terjadinya pertempuran tersebut atau perang Siffin tersebut. Pertama, apa motivasinya, kemudian ataupun penyebabnya, dan bagaimana akhir dari pertempuran tersebut atau perang tersebut. Kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat, kemauan yang besar untuk mempelajari agama yang mulia ini dan mengerti serta dapat memahami dengan baik sehingga kita selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan membawa kepada keraguan dan kesesatan ke dalam diri kita. Sebelum kita membahas secara teliti, pembahasan ini perlu satu perkara yang harus kita perhatikan adalah wajib menjaga kemuliaan dan kehormatan para sahabat, dan wajibnya kita ketika membahas sejarah kejadian yang ada di masa sahabat berangkat dengan dua perkara. Pertama, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, keyakinan yang baik, keikhlasan yang baik. Maka kita harus menjauhkan prasangka-prasangka yang buruk dari mereka. Tuduhan ingin mendapat kekuasaan, gila kekuasaan, ataupun tuduhan-tuduhan yang lain, cinta dunia, ataupun ingin membuat kerusakan atau tidak mencintai keluarga Ahlul Bait. Semua itu harus kita jauhkan ketika kita membahas masalah-masalah yang terjadi, perkara-perkara bersama para sahabat, karena antara Ali dan Muawiyah ini tidak ada di antara mereka saling mencaci maki ataupun merendahkan satu antara lainnya. Kedua, harus kita yakini adalah perkara yang terjadi di masa sahabat itu adalah perkara berangkat dari perbedaan pandang atau ijtihad
yang mereka ahlun, dan mereka itu orang-orang yang memang memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk berijtihad. Maka masing-masing dari kedua kelompok, terlepas siapa yang salah, tapi mereka tetap dalam lingkaran para mujtahidin. Artinya yang benar mendapat pahala 2 dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dalam ijtihadnya mendapat pahala 1 dalam ijtihadnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal ini perlu kita perhatikan ketika berbicara peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi di masa sahabat. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang bukan bertujuan menimbulkan sebuah kekacauan di tengah umat. Mereka bukanlah orang-orang yang haus dengan harta dunia, jabatan, ya. Dan mereka juga bukanlah saling membenci secara iman di antara mereka, tidak ada, ya. Yang kedua yang harus kita yakini adalah bahwa peristiwa-peristiwa itu berangkat dari perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat yang mulia itu. Taib. Secara khusus untuk perang Siffin, inti permasalahan sebetulnya bukanlah tidak mengakuinya Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, tidak mengakuinya Muawiyah tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yaitu bahwa secara khusus permasalahan yang terjadi menyebabkan perang Siffin bukan karena Ali tidak dihormati oleh Muawiyah, bukan karena Muawiyah tidak menghargai Ali sebagai sahabat yang senior, bukan, ya. Tapi permasalahannya, sebabnya adalah yang apa yang akan kita bicarakan nanti adalah karena berbeda pandangnya mereka dalam menyikapi para pemberontak dan pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ini titik perbedaannya, ya. Ini titik perbedaannya harus kita pahami ketika membahas masalah perang Siffin ini. Dan adapun perang Jamal telah berlalu, kita jelaskan bagaimana kronologinya dan apa yang terjadi saat itu. Baik, kemudian ada beberapa riwayat yang perlu diperhatikan yang membawa riwayat yang berlebih-lebihan dalam mengisahkan peristiwa ini, yaitu yang dihukum dengan riwayat yang apabila dia merupakan adalah riwayat yang para perawi Syiah, yaitu yang dikenal seperti Abi Mikhnaf. Abu Mikhnaf ini, jika terdapat dia dalam sebuah sanad riwayat atau riwayat dari Abi Mikhnaf ini adalah riwayat yang pasti dari Syiah, maka isinya akan terdapat isi yang menjatuhkan para sahabat ataupun mengangkat para ahli bait dengan berlebih-lebihan. Kemudian ada lagi penulis Syiah yang lain, itu tokoh Syiah yang terkenal juga, itu Nasr bin Muzahim al-Munqari. Ini dia punya kitab sebetulnya tentang peristiwa Siffin ini, ya. Nah, ini para perawinya adalah orang Syiah yang perlu diwaspadai oleh para peneliti-peneliti kita atau para ustadz yang membaca kitab-kitab tarikh. 2 orang ini perlu diwaspadai ketika membaca riwayat-riwayatnya, yaitu pertama Abu Mikhnaf, ya, yang kedua adalah Nasr bin Muzahim al-Munqari. Taib. Kita akan mulai pertama, apa itu Siffin? Siffin adalah satu tempat, ya, dekat dengan Raqah atau di dekat dengan tepi sungai Tigris atau Efrat, dalam bahasa Arabnya Tigris, dalam bahasa kitanya, dari sebelah barat, yaitu terletak antara Raqah dan Al-Balas. Ini satu daerah yaitu daerah padang pasir yang memiliki batu-batu dan juga sisa-sisa bangunan tua. Jadi wabiha kanat waqi'atul 'azimah, dan di sini terjadinya perang Siffin itu. Nah, ini terjadi pada tahun 37 Hijriah pada bulan Safar, pada bulan Arabnya itu bulan Safar, yaitu 37 Hijriah. Tempatnya di Siffin. Siffin adalah sebuah daerah yaitu yang terdekat dengan Sungai Tigris, ya. Yaitu daerah yang padang pasir yang penuh dengan batu-batu dan juga bekas-bekas bangunan tua. Kemudian peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat melukai hati semua para sahabat dan juga semua kaum muslimin, dan sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di mana para ulama mengatakan bahwa yang maksud dalam hadis ini adalah apa yang disungkapkan oleh Rasulullah SAW, sabdanya, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidah.
tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah SAW sampai terjadi pertempuran dua kelompok besar yang dari kalangan umat beliau ini, ya, yang dimana terjadi korban yang jumlah yang sangat besar kata Rasulullah SAW, sedangkan dakwahuma wahidah. Mereka itu punya tujuan yang satu, dakwah mereka satu. Maksudnya bukanlah pertempuran antara kaum muslimin dan orang kafir, tapi adalah sesama orang beriman. Ini yang disebutkan Allah SWT juga, dan isyarat bahwa orang muslim itu mungkin terjadi saja pertempuran antara mereka. Sebenarnya dalam surah Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua kelompok kaum muslim mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kelompok itu enggan untuk berdamai, maka perangilah kelompok yang berbuat zalim. Nah, ini dasarnya para ulama mengkaji masalah ini, dan para ulama pensyarah hadis menjelaskan bahwa sering mengungkapkan hadis ini yang dimaksud adalah peristiwa terjadinya perang Siffin. Karena peristiwa ini terjadi kedua kelompok besar sama kaum muslimin, ya, dan juga terdapatnya korban yang sangat besar, atau yang jatuhnya korban yang jumlah yang sangat besar ketika terjadi pertempuran tersebut. Disebutkan di mana ada menyebutkan riwayat ada sekitar 70.000 yang korban di saat itu. Ada pula menyebutkan 20.000, ya, 25.000 dari pasukan Ali dan 45.000 dari pasukan Muawiyah. Tetapi yang sahih, yaitu pendapat yang lebih dikuatkan adalah sekitar 70.000, ya, atau 60.000 korban, ya. Yang karena di dalam menjelaskan beberapa korban pun terdapat riwayat-riwayat yang ada penggelembungan ataupun riwayat yang terlalu membesar-besarkan jumlah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, gitu. Taib. Kita akan bahas sebab terjadinya perang Siffin. Sebab perang terjadinya Siffin, ya, kejadian terbunuh Utsman bin Affan, ya, merupakan sebuah pukulan besar bagi kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin benar-benar ditimpa musibah yang besar karena khalifah yang mulia, sahabat yang beri kabar oleh Rasulullah bahwa beliau adalah sebagai penghuni surga, kemudian juga merupakan mantunya Rasulullah SAW. Sehingga timbul tuntutan suara dari kaum muslimin untuk menghukum para pemberontak dan pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan ketika itu yang berkuasa dari keluarga kabilah Utsman bin Affan yang terdekat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Nu'man bin Bashir, ya, membawa baju Utsman atau kamis ya, gamisnya Utsman yang berdarah, dan juga yaitu berapa jari istri Utsman, Nailah, ya, yang terjadi ketika menjaga membela suaminya, sehingga tangannya kena pedang dari pembunuh itu dan putus berapa jarinya, dan itu dibawa oleh Nu'man bin Bashir kepada Muawiyah, ya. Jadi terpotong berapa itu, terpotong ini tangannya ini. Nah, Nailah istri dari Utsman bin Affan, ya, sehingga hal itu dibawa ke Muawiyah oleh Nu'man bin Bashir, ya. Kemudian diperlihatkan, ya, lalu Muawiyah memperlihatkan kepada kaum muslimin di Syam apa yang terjadi. Tentu ini sangat mengangkitkan emosional yang luar biasa terhadap kaum muslimin, sehingga banyak para sahabat yang ada di Syam dan kaum muslimin di Syam begitu marah melihat kejadian itu, ya. Tentu juga ada prasangka-prasangka yang dibisikkan oleh setan, kenapa bisa terjadi, padahal di Madinah banyaknya kaum muslimin tidak mau membela khalifah yang mulia. Tentu hal ini sudah dicampuri oleh berbagai isu-isu yang miring, ya. Tentu lebih dahsyat barangkali dari isu daripada zaman kita sekarang, karena untuk mengklarifikasi berita-berita yang menyebar sangat susah saat itu, belum adanya alat komunikasi yang bisa dengan cepat untuk meng-cross check, ya, mengklarifikasi berita-berita menyebar. Tentu berita-berita itu akan semakin simpang siur, akan ditambah-tambah, akan dikurangi, akan diputar, dan macam-macam, ya. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya simpang siur ketika itu. Nah,
Sehingga banyak kaum muslimin yang sangat menyesali kejadian itu dan mereka menuntut agar dihukumnya para pemberontak dan pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Muawiyah bersama para sahabat yang ada di Syam, ya, secara sepakat untuk menuntut diberikannya hukum kepada pembunuh Utsman dan pemberontak. Ya. Nah, di antaranya yang ikut bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, para sahabat yang ada di sana adalah Amr bin As, seperti juga Ubadah bin Samit, Abu Darda, dan juga Nu'man bin Bashir yang telah kita sebutkan. Nah, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan gubernur Syam yang sudah lama, ya, dipercaya semenjak dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada masa Utsman. Ya, ketika disebutkan oleh sebagian riwayat, ketika Ali telah diangkat menjadi khalifah oleh sahabat senior di Madinah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali ingin mengganti Muawiyah, ya, dan menggantinya dengan seorang sahabat nama Sahal bin Hanif atau Hunayf, ya. Nah, ketika Sahal ini menuju ke daerah Syam, di tengah perjalanan dihadang oleh pasukan berkuda dari Muawiyah untuk memberi peringatan yang dipimpin oleh Habib bin Maslamah Al-Fihri. Faqalu lahu, dia berkata kepada Sahal bin Hanif ini, pengganti dari Muawiyah yang telah dikirim oleh Ali bin Thalib, in kana ba'tuka Utsman, in kana ba'ataka Utsman fahai halabik, wa in kana ba'ataka ghairuhu farji', ya, jika engkau adalah merupakan utusan Utsman, maka dipersilakan masuk ke Syam. Jika engkau adalah utusan selainnya, maka hendaklah engkau kembali. Nah, akhirnya dia kembali ke Madinah. Nah, kemudian alasan dari Muawiyah dan penduduk Syam tidak mau membaiat adalah penuntutan mereka kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memberikan hukuman kepada para pembunuh dan pemberontak Utsman bin Affan, ya. Dan mereka mengatakan waqalu la nubayyi'u may ya'wi al-qatlah, ya, al-qatalah. Jadi mereka mengalasan begini, kami tidak akan mau membaiat, ya, yaitu yang di pasukannya terdapat orang-orang yang pemberontak dan pembunuh Utsman. Ini permintaan mereka kepada Ali, yaitu bahwa Ali dianggap orang yang mengamankan para pembunuh itu karena mereka memang bergabung di bawah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya telah kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran berlalu, di mana para pemberontak ini sangat pintar sekali. Dari awal saja mereka ingin mengambil momen-momen terpenting agar mereka terbebas dari hukuman, sehingga di awal setelah terbunuh Utsman mereka menawarkan menjadi khalifah kepada Zubair bin Awam dan juga pada Tolha bin Ubaidillah, kemudian juga kepada Ali, ya. Ali menolak dan Ali menerima hanya tawaran dari para sahabat-sahabat yang ahli Badar dan para sahabat yang senior saat itu, dan juga bukan dari mereka. Tujuan mereka adalah ketika mereka mengangkat ini sebagai khalifah, seakan mereka punya andil, punya jasa, sehingga mereka tidak bisa dihukum, ya, atau dapat lari dari jeratan hukum yang akan diterapkan kepada mereka. Nah, ini memang terjadi di tengah-tengah pasukan Ali. Mereka bernaung di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum sudah kita jelaskan di mana waktu perang Jamal, Ali bin Abi Thalib telah menjelaskan kepada orang-orang yang ikut membunuh Utsman agar keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini sudah kita bahas waktu perang Jamal. Taib. Alasan Muawiyah dan para sahabat yang ada di Syam berdalil di beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nu'man bin Bashir, bahwa dia meriwayatkan dari Aisyah anha, Rasulullah SAW berkata kepada Utsman, ya Utsman, innallaha asa ayyal bisaka qamisan. Wahai Utsman, boleh jadi Allah nanti akan berikan kepada kamu pakaian. Fa in aradaka al munafiquna ala khal'ihi, jika ada orang-orang munafik ingin membukanya, ya, menanggalkannya darimu, ya, fala takhla'hu hatta talqani, jangan engkau buka baju itu, pakaian itu, sampai engkau berjumpa denganku. Ini salah satu alasan Utsman yang waktu itu kita ceritakan kenapa Utsman tidak mau menyerah, karena dia memang ingat hadis Rasulullah SAW ini, ya, ini maknanya adalah makna isti'arah,
kiasan di mana Rasulullah SAW akan mengabarkan kepada Utsman, Allah akan berikan kepadamu sebuah jabatan, kekuasaan, ya, yaitu maksud dengan disebutkan dalam hadis sebagai pakaian. Maka jika orang munafikin ingin membukanya darimu, jangan buka, jangan engkau tanggalkan, ya. Nah, kemudian juga riwayat lain menceritakan, ya, ketika Muawiyah menuntut qisas dari para pembunuh-pembunuh Utsman ini, ya, dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu, ya. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mendengarkan hadis ini, Muawiyah pun menuntut agar dia ingin menerima hadis langsung dari Ummul Mukminin Aisyah anha. Ya, sehingga Nu'man bin Bashir menyebutkan di sini, ya, faqala laha Nu'man bin Bashir, ya Ummul Mukminin, fa aina kana hadha anki. Jadi ketika Nu'man bin Bashir juga pernah bertanya kepada Aisyah, kenapa ini tidak hadir, tidak engkau sebutkan saat terjadinya fitnah pembunuh Utsman, wahai bunda, itu, ya. Aisyah menyebutkan, nasituhu wallahi ma dzakartuhu. Kata Aisyah, waktu peristiwa itu aku lupa. Ya, kan memang kejadian itu kadang-kadang membuat orang tidak ingat dengan berbagai hadis atau ilmu yang dia miliki, kadang-kadang karena begitu sedang ditimpa oleh musibah yang berat begitu, semua memang sulit untuk seorang untuk ingat berbagai ilmu yang sudah pernah dimilikinya, ya kan. Nah, setelah aku beritakan kepada Muawiyah, kata Nu'man bin Bashir, ya, dia tidak mau menerima kecuali langsung mendapatkan tulisan dari Ummul Mukminin Aisyah anha. Lalu Ummul Mukminin Aisyah anha menyampaikan hadis itu secara tulisan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengirim beberapa surat, ya, menjelaskan, mengirim surat-surat kepada Muawiyah, menjelaskan bagaimana seharusnya, ya, bernegosiasi lah, ya, atau meminta Muawiyah agar mau mengalah dari pendapatnya dan mengajak masyarakat Syam untuk berbaiat di bawah kekuasaan beliau. Tapi Muawiyah tidak menjawab surat-surat tersebut sampai sekitar 3 bulan semenjak terbunuhnya Utsman. Kemudian Muawiyah menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada si pembawa surat ini, ya, ma wara'ak, ya, bagaimana kondisi masyarakat Syam yang engkau tinggalkan itu, maksudnya. Qala ji'tuka min 'indi qaumin la yuriduna illa al-qawat. Maksudnya, aku datang dari kaum yang mereka tidak inginkan kecuali qawat, maksudnya adalah qisas, menuntut qisas terhadap pembunuh Utsman. Kulluhum mauturun. Jadi semua mereka sepakat dengan hal itu, meminta agar dilakukannya qisas bagi pembunuh Utsman. Taraktu sitina alfa syaikhin yabquna tahta qamis Utsman. Aku meninggalkan sekitar 60.000, ya, orang dewasa menangis di dekat pakaiannya Utsman, begitu menggambarkan kesedihan masyarakat Syam dengan terbunuhnya Utsman, gitu. Jadi sekitar 60.000 katanya, ya, orang menangis dengan meninggalnya Utsman. Kemudian faqala Ali menyebutkan, Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Ini menunjukkan bahwa Ali mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau, ya Allah, dari para pembunuh Utsman, orang-orang yang telah menumpahkan darah Utsman. Ini menunjukkan kepada pembawa surat Muawiyah bahwa dia bukanlah pembela pembunuh, pemberontak Utsman, tapi dia adalah orang yang berlepas diri dari tindakan mereka dan tidak sama sekali membela mereka. Ini maksud saya, berlepas diri dari sikap orang yang telah menumpahkan darah Utsman, begitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, setelah itu melihat bagaimana kondisi, ya, yang yang terjadi begitu sulit untuk dikendalikan agar Muawiyah mau berbaiat, dan juga masyarakat Syam dengan mereka tetap dengan tuntutan mereka agar diberikannya hukuman kepada para pemberontak dan pembunuh Utsman. Akhirnya Ali bin Thalib mengirim pesan kepada para sahabat yang menjadi gubernurnya di Mesir, ya. Beliau mengirim kepada Qais bin Sa'ad di Mesir dan juga Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, ya, dan juga kepada Utsman bin Hunayf, ya, dan untuk menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Muawiyah. Maka Ali bin Thalib berdiri dan bersiap-siap mempersiapkan pasukannya untuk memaksa Muawiyah agar mau berbaiat kepada beliau. Nah, maka beliau susunlah angkatan perang beliau. Jadi di antaranya
Muhammad bin Hanafiyah, anak beliau sendiri, yaitu yang memegang bendera pasukan. Kemudian Abdullah bin Abbas menjadi komandan sebelah pasukan Maimanah, pasukan kanan. Umar bin Abi Salamah itu adalah pasukan yang penyerang kiri. Dan kemudian juga di sebelah Amru bin Sufyan bin Abdul Asad, ya, di juga yang bagian Maisarah, dan juga pasukan pembantu dari pasukan sebelah kiri. Kemudian dari penyerang pasukan Abu Laila bin Umar bin Jarrah, dan kemudian beliau di Madinah menugaskan putra Ibnu Abbas, itu Kaisam bin Abbas, ya. Kemudian berlanjut, ya, ini kondisi yang terjadi sehingga Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, berangkat dengan pasukan menuju Syam, ya. Dalam, ya, Ali bin Abi Thalib pun mengirim surat lagi ke Muawiyah dengan dibawa oleh Jarir bin Abdullah, di mana Jarir bin Abdullah ingin menjadi pendamai antara dua orang ini, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Maka Jarir bin Abdullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ana adhabu ilayya amirul mu'minin fa inna baini wa bainahu waddan." Ini wuddan, ya. Wuddan, fa inna baini wa bainahu wuddan. Maksudnya ada persahabatan yang baik antaraku dengan Muawiyah itu. Maka kirimlah aku, kata Jarir bin Abdullah. Namun setelah Jarir bin Abdullah namun ketika Jarir bin Abdullah berkata demikian kepada Ali bin Abi Thalib, ada suatu komandan yang masyhur, ini sebetulnya adalah mereka yang provokator, pemberontak membunuh Utsman, itu Ashtar namanya. Dia malah melecehkan sahabat ini. Ashtar ini mengatakan, "La tab'athu ya Amirul Mukminin fa inni akhsha ay yakuna hawahu ma'ahu." Jadi menunjukkan ketidaksukaannya kepada Jarir bin Abdullah, "Jangan engkau kirim dia, wahai mukminin. Saya takut nanti dia malah bekerja sama, ya, hawa nafsu bersama Muawiyah." Maka Ali berkata kepada Ashtar ini yang nanti membuat kekacauan ketika terjadinya akhir dari pertempuran Muawiyah dan Ali yang ingin berdamai, ya. Dia yang mengancam Ali bin Abi Thalib untuk menerima dan ataupun pasukannya meminta agar Ali bin Abi Thalib mengembalikan Ashtar sebagai panglima perang karena Ali bin Abi Thalib memecatnya di akhir pertempuran. Baik. Kemudian setelah Jarir bin Abdullah bertemu dengan Muawiyah, ya, kemudian dia sampaikan, ya, dia beritahu tentang kondisi yang meminta agar Muawiyah mau membaiat Ali bin Abi Thalib, dan beritahu kepadanya apa yang terjadi di perang Jamal, bahwa kaum muslimin di Madinah, para kibar sahabat, para sahabat senior telah membaiat Ali bin Abi Thalib, dan dia mengajak agar Muawiyah mau bersatu dan membaiat Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika itu, ya, Muawiyah meminta Amr bin As dan beberapa tokoh-tokoh Al-Syam bermusyawarah ketika datangnya surat Ali bin Thalib yang dibawa oleh Jarir bin Abdullah. Bermusyawarah melihat bagaimana, dan Jarir ini menjelaskan bahwa Ali bin Thalib itu sudah diangkat oleh para sahabat senior. Kemudian juga kondisi yang terjadi di perang Jamal juga diingatkan oleh Jarir bin Abdullah. Kemudian setelah bermusyawarah, ya, namun hasil musyawarah mereka ini enggan, ya, kecuali sampai dihukumnya para pembunuh Utsman, atau menyerahkan para pembunuh Utsman itu kepada mereka, kepada Muawiyah dan para sahabat-sahabat yang lain yang ada di Syam, ya. Jika tidak, ya, mereka akan mencari para pembunuh Utsman itu sendiri, ya. Ketika Jarir kembali kepada Ali bin Abi Thalib, ya, hasilnya memang Muawiyah tidak mau. Akhirnya Ashtar tadi yang mengembalikan juga, Ashtar tadi yang protes tentang dikirim Jarir bin Abdullah, lagi ngomong lagi kepada Amirul Mukminin, "Bukankah saya telah mencegahmu untuk mengirim Jarir?" Ya. Dan ini menunjukkan ketika dia berkata merendahkan Jarir ini bin Abdullah merasa tidak nyaman dengan ungkapan Ashtar ini. Akhirnya dia memisahkan diri di pasukan Ali bin Thalib, ya, menyendiri sebuah daerah namanya Kaisara, ya, suatu daerah dinamakan di sini, ya. Dia mengasingkan diri dari pasukan Ali bin Thalib, ya, setelah dilecehkan oleh Ashtar ini, ya. Nah,
maka dia pergi ke Karkisia namanya, ya, Karkisia, satu daerah. Kemudian dia memberitahu Muawiyah apa yang terjadi, lalu Muawiyah mengirim surat kepada dia agar dia pergi ke Syam. Akhirnya dia bergabung dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah ini. Jarir bin Abdullah masyhur, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian bersiaplah Ali bin Abi Thalib dengan segala pasukannya, ya, dengan jumlah, ada yang menyebutkan 90.000, ya, ada juga yang menyebutkan dengan jumlah yang lainnya, ya, tetapi yang lebih sahih, ya, menurut riwayat adalah sekitar, ya, 60.000, ada yang, ya, yang lebih dikuatkan oleh banyak para pendapat para ahli sejarah. Nah, itu berjalanlah, ya, Ali bin Thalib dengan bersama pasukannya menuju kepada Sungai Tigris sebelah timur, ya, sampai kepada Karkisia, nama daerah ini, nama Karkisia, ya. Fa'atathu akhbar bi anna Mu'ayyah qad kharaja li mulaqatihi. Setelah sampai sebuah daerah ini Karkisia ini, ya, di Ali bin Thalib mendapat kabar bahwa Mu'ayyah pun mempersiapkan pasukan untuk menghadang, ya, dan dia telah sampai pada daerah namanya Siffin tadi yang kita sebutkan. Maka Ali itu melanjutkan perjalanan menuju Raqqah dan kemudian menyeberangi Sungai Tigris, ya, sebelah baratnya, dan turun mendekati daerah tempat berkumpulnya tentara atau pasukan Muawiyah tadi. Baik. Kemudian, ya, Muawiyah pun keluar dengan jumlah yang sangat besar, ya, dan juga riwayat banyak menyebutkan berapa jumlah, ada yang menyebutkan sekitar 120.000, ada yang menyebutkan 70.000, ya. Tetapi yang dikuatkan di sini juga 60.000, yang tadi ada 90.000, Ali 90.000 dan Muawiyah sekitar 60.000. Jadi ini pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Kemudian, ya, Muawiyah mengutus di pimpinan jaysh tentaranya dengan Qiyada Abi A'war As-Sulami ila Siffin fa askara hunaka, lalu membuat tenda, menjadikan pasukannya, mengkumpul pasukan di tempat yang luas, ya, di daerah yang disebut dengan Siffin tadi. Kejadian perang. Nah, ini kita masuk ke kejadian secara rinci perangnya gimana, kita ringkas saja. Pertama, wasala jaysh Ali ila Siffin. Ketika jaysh Ali mendekati Siffin juga, dan Muawiyah telah membuat muaskar di sana, membuat sebagai pangkalan pasukan mereka, sehingga walam yajid maudhi'an fasihan sahlan yakfi jaysh. Ya, Muawiyah tidak mendapatkan tempat yang cukup untuk tentaranya, ya, karena sempit. Maka dia membuat mencari pangkalan tentaranya di tempat lain, ya, di mana bagian tempatnya itu adalah tempat yang dipenuhi oleh tadi yang kita sebutkan kondisinya banyak batu-batu, kerikil-kerikil, dan ya gunung-gunung batu, dan juga bekas-bekas bangunan. Kemudian ketika hal itu jaysh dari Irak, pasukan Ali sampai, mereka terkaget karena, ya, pasukan Muawiyah menguasai air, ya, sedangkan pasukan Ali tidak di bagian air. Lalu melaporlah pasukan Ali kepada Ali bin Abi Thalib membicarakan tentang kondisi ini. Maka fa'arsala Ali ilal Ash'ath bin Qais, ya, kemudian Ali mengutus Ash'ath bin Qais dengan 2.000 orang, ya. Lalu wadar awal maraka baina fariqain intasara fi al-Ash'ath wastaula 'alal ma'. Yani, jadi sebab pertamanya adalah pertempuran kecil dulu di mana dalam merebutkan posisi air, ya. Sehingga akhirnya ketika itu pasukan Ali yang dipimpin oleh Ash'ath bin Qais dapat menguasai air tersebut. Riwayat lain juga menceritakan ketika itu Ash'ath bin Qais mendatangi Muawiyah dan berkata kepada Allah, ya Muawiyah fi ummati Muhammad, ya, dia peringatkan engkau kepada Allah, aku peringatkan engkau kepada Allah, ya Muawiyah, tentang umat Muhammad. Habu annakum qataltum ahlul Iraq. Ya, boleh jadi kalian sekarang memerangi ahlul Iraq, maksud pasukan Ali. Faman lil bu'usi wa darari. Siapa nanti yang akan bisa menjaga negeri Islam dan yang membela anak-anak kecil, ya, maksudnya menjadi janda istri mereka,
Innallaha yaqul wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu faslu bainahuma. Dia bacakan ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 9 tadi. Kedua kelompok kaum mukminin sedang berperang, maka damaikanlah. Qala Muawiyah, "Fama turid?" Lalu Muawiyah berkata kepada Ash'ab bin Qais, "Apa yang kau inginkan?" Qalu khallu baina wa bainal ma'. Jadi di sini Ash'ab bin Qais berkata, "Tolonglah beri kami jalan untuk ke arah mengambil air." Faqala li Abi A'war, "Khalli baina ikhwanina wa bainal ma'." Jadi pimpinan tadi tentara pasukan Muawiyah adalah Abi A'war ini. Dia beri perintah kepada Abi A'war, beri jalan kepada saudara-saudara kita untuk mengambil air. Ini menunjukkan tidak melihatkan permusuhan yang begitu, tapi Muawiyah malah memberikan jalan kepada pasukan Ali untuk mengambil air yang sudah dikuasai oleh pasukan Muawiyah, yang lebih ke arah pasukan Muawiyah tadi. Jadi pertempuran ada yang menyebabkan karena air tersebut itu pertempuran pertama. Kemudian muhawal tusulu, tetap mencoba terjadinya perdamaian. Setelah masuknya bulan Muharram, ini tahun 38 Hijriah, ya, mencoba lagi untuk membuat perjanjian dan berdamai untuk menjaga darah kaum muslimin. Ya, karena bulan Muharram bulan yang tidak boleh berperang. Ya. Sampailah Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Muawiyah. Dia memanggil Bashir bin Amr al-Ansari wa Sa'id bin Qais al-Hamdani dan beberapa orang sahabat lain. "I'tu hadzal rajul fad'uhu ila ta'ah wal jama'ah wasma'u ma yaqul lakum." Ya, silakan tolong datangi Muawiyah ini dan ajak dia untuk mau taat dan patuh bersatu dengan kaum muslimin dan dengarkan apa yang dia katakan. Ketika mereka sampai kepada Muawiyah, Bishir bin Amr berkata, "Hai Muawiyah, inna dunya 'alaika za'ilah." Wahai, sungguh dunia ini akan hilang. Wa innaka rajulun ila akhirah. Engkau akan kembali ke akhirat. Wallahi muhasibuka bi amalika. Allah akan menghisabmu dengan amalmu. Wa ma mujazika bima qaddamat yadaka. Allah akan balas apa yang kau lakukan. Wa inni anshuduka Allah. Aku persaksikan engkau kepada Allah. Janganlah engkau pecah persatuan kaum muslimin atau persatuan umat ini. Janganlah engkau tumpahkan darah umat ini. Faqala Muawiyah menjawab dari perkataan dari Bashir bin Amr ini, berkata Muawiyah, "Halla awsaita bidzalika sahibakum?" Ya, kenapa tidak wasiat ini kalian sampai kepada sahabat kalian, maksudnya Ali bin Thalib. Faqala lahu anna sahibi ahaqqu bihadhil barriyah bil amri fi fadlihi wa dinihi wa sabiqatihi wa qarabati. Lalu dijawab oleh Bashir bin Amrin ini mengatakan, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan perkara ini karena dia adalah orang memiliki keutamaan baik segi agama dan ke senioritasnya dalam Islam, dia lebih dahulu masuk Islam, dan juga kedekatannya Rasulullah SAW. Wa in ya'uka ila mubaya'atihi, ya, dan dia mengajak engkau untuk membaiatnya. Fa'innahu aslam laka fi dunyaka. Itu lebih baik bagimu di duniamu dan juga untuk akhiratmu. Maka Muawiyah menjawab, "Wa yutil damu Utsman, bagaimana dengan darah Utsman?" Maksudnya bagaimana ya dengan penuntutan terhadap penebusan darah Utsman? La wallahi la af'al dzalika abadan. Jadi masih yang dikhususkan oleh Muawiyah adalah bagaimana ceritanya hukum bagi para pembunuh Utsman. Saya tidak akan melakukan itu sama sekali. Ya. Kemudian ingin lagi Sa'id bin Qais Al-Hamdani untuk berbicara, lalu Syid bin Rabi'i berkata, "Kalau bi kalamin fihi ghilza wa jafa." Nah, ini Syid ini berbicara dengan kata-kata yang kasar kepada Muawiyah, ya. Lalu Muawiyah memarahinya, kemudian Muawiyah menyuruh mereka untuk keluar dari tempat Muawiyah. Nah. Kemudian juga para tokoh-tokoh lain juga berusaha untuk mendamaikan dari kedua kelompok ini. Ya, namun tidak berhasil. Ya, karena masing-masing masih tetap dengan pendapatnya. Ali meminta agar Muawiyah mau berbaiat, namun Muawiyah juga menuntut agar Ali menyerahkan pembunuh Utsman atau memberikan hukum kepada para pembunuh Utsman. Nah, kemudian juga dua orang sahabat mencoba lagi seperti Abu Darda dan Abu Umamah, ya, untuk mendamaikan dua kelompok ini.
juga tidak bisa, ya. Karena sebab-sebab yang berlalu sama ada alasan yang seperti itu, ya. Kemudian ya akhirnya ketidaktercapainya kesepakatan itu terjadilah istimrar kita pertempuran. Pertempuran pertama terjadi bukan dengan cara penyerbuan secara besar-besaran, cuman masing-masing kelompok mengirim pasukan dengan jumlah, artinya peleton-peleton kecil saja yang bertempur berapa hari gitu. Tidak selalu terjadi pertempuran sekaligus dengan besar-besaran, tidak. Ini untuk menjaga darah kaum muslimin juga, ya, agar tidak terjadi, sehingga nanti mungkin dalam ketika kalahnya pasukan Muawiyah atau pasukan Ali ada yang mau menarik pendapatnya begitu. Nah, itu berlangsung sekitar 1 minggu, ya. Wa kana adadul waqa'at harbiyah baina fariqain ila hadha tarikh akthar min 70 waqa'ah. Jadi dia kirim pasukan berperang, kemudian kembali lagi, ya. Dan begitu setiap harinya dengan menukar-nukar pasukan, ya, tidak langsung terjadi pertempuran yang besar-besaran, ya. Kemudian pada hari Rabu, ya, hari Rabu disebut di sini waqad nuzimat sufufahum, Ali bin Abi Thalib telah mengatur dengan pasukannya. Kemudian ketika itu Ali bin Abi Thalib berpidato. Nah, coba lihat apakah Ali bin Abi Thalib bagaimana dia menyikapi kaum muslimin yang di pasukan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib memberikan ultimatum kepada pasukannya. La tuqatiluhum hatta yuqatilukum. Jangan kalian perangi mereka sampai mereka yang memerangi kalian. Fa antum bihamdillah ala hujjah. Kalian adalah di atas kebenaran, kata Ali. Wa tarkukum qitaluhum hujjatun ukhra. Jadi kalian tidak memulai untuk berperang pertama sekali, itu adalah hujah lain bagi kalian. Fa idza hadamtumuhum, jika kalian menguasai, mengalahkan mereka, menaklukkan mereka, fala taqtulu mudbiran. Jangan kalian kejar bila ada dari pasukan Muawiyah itu yang lari, enggak usah. Jangan dibunuh. Kalau sudah berpaling dari dia meninggalkan medan tempur, jangan dikejar. Wala tujahizu ala jarihin, ya, jangan juga kalau sudah ada yang terluka jangan dibunuh. Ini bentuk ultimatum Ali kepada pasukannya. Jadi kalau orang sudah lari dari medan perang jangan dikejar dari pasukan mereka. Kalau kalian mampu menaklukkan mereka, kalau ada yang lari jangan dikejar, kalau ada yang luka jangan langsung dibunuh, jangan dilanjutkan untuk dibunuh. Wala takshifu auratan, ya, jangan kalian membuka aurat. Wala tumassilu biqatilin, jangan kalian menyiksa orang yang kalian bunuh. Wa idza wasaltum ila rihalil qaum fala tahtaku sitran wala tadkhulu daran. Jika kalian sampai masuki wilayah mereka, masuk menguasai tenda-tenda pasukan Muawiyah, jangan kalian coba membuka tutup tenda. Jangan kalian masuk ke dalam tenda-tenda mereka. Wala takhudhu syai'an min amwalim, jangan kalian ambil apapun dari harta mereka. Wala tahiju imra'atan, jangan kalian, ya, menghardik perempuan atau wanita. Wa in syatamna a'radakum, sekalipun wanita itu mencaci maki kalian, jangan kalian balas gitu. Wa sababna amara'akum, ataupun memaki para pemimpin kalian. Wa sulaha'akum, dan orang-orang baik kalian. Fa innahunna di'aful quwa, ya, wal anfus, karena mereka itu adalah orang-orang yang lemah, ya, dan jiwa dan kekuatan mereka. Kama Amr bin Mu'adz qad istarada jaishahu wa amarahum bistaswiyatus sufuf wa iqamatiha. Demikian juga Amr bin Mu'adz yang berada di pasukan Muawiyah pun telah bersiap-siap untuk berperang. Taib. Pada hari pertama terjadi pertempuran, ya, yang begitu sengit di antara kedua pasukan, ya. Wasala ahadu amra jais Ali radhiyallahu anhu hina sarafa min salah faqala, ketika Ali, ya, ditanya selesai salat oleh pasukannya, mata qulu fi qatlana wa qatlahum, bagaimana pendapatmu wahai Ali bin Thalib tentang orang yang terbunuh dari pasukan kita dan yang terbunuh dari pasukan mereka, ya Amirul Mukminin, bagaimana hukumnya? Jawab Ali bin Abi Thalib, man qutila minna wa minhum yuridu wajha Allah wa darul akhirah dakhal jannah. Barang siapa yang terbunuh baik dari kelompok kita ataupun dari mereka, dia ingin wajah Allah, ikhlas karena Allah, dan ingin mengharapkan darul akhirat, darul akhirah mengharapkan pahala akhirat, dakhalal jannah, kata Ali, dia masuk surga. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib menilai bahwa Muawiyah dan pasukannya bukan kafir, tapi menilai adalah saudara-saudaranya yang salah dan beristihad. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa di sini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak memandang mereka itu ahli neraka.
yang terbunuh dari mereka. Bahkan dikatakan orang yang punya niatnya adalah untuk mencari kebenaran, wajah Allah dan akhirat, dia masuk surga, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya setelah terjadi pertempuran besar itu, ya, bagaimana pendapatmu tentang terbunuh dari kelompok kita dan kelompok mereka? Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan semuanya jika mereka niatnya adalah karena Allah dan mencari negeri akhirat, kata Ali bin Abi Thalib, adalah dia masuk surga. Waqad sabara ba'duhum ala ba'din. Ya, sungguh masing mereka akan bersabar terhadap bagian yang lainnya. Falam yakul ahadun ahadan. Ya, tidaklah artinya menang seorang dari yang lainnya. Walam yara mutawalliyan hatta antaha dzalikal yawm, ya, wa fi masa'i kharaja Ali bin Abi Thalib anhu ila saha qital fa nadha ila Ali Syam. Kemudian, ya, tidak ada yang menang dalam pertempuran itu, ya, tidak ada yang lari dari medan perang. Di sore hari Ali bin Abi Thalib keluar ke medan tempur, maka dia melihat kepada pasukan Ali Syam, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli walahum. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika menyaksikan pertempuran itu terjadi, ya, berkecamuk, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah aku dan mereka. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa ini saudara-saudara aku, ya. Ya, saudara-saudari dia seagama begitu. Cuman perbedaan pendapat membawa kepada terjadinya pertempuran itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, dalam beberapa riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib menyesal dengan terjadinya hal ini, ya. Kemudian pada hari Kamis pun, ya, Ali bin Abi Thalib melaksanakan salat fajar, kemudian bersiap lagi untuk melanjutkan, ya, pertempuran dan mengganti beberapa posisi dari beberapa pasukannya. Baik. Kemudian, ya, secara ringkas ini pertempuran demi pertempuran sampai yang paling terakhir adalah malam Jumat, ya, malam Jumat dan hari Jumat malamnya terjadi pertempuran yang besar-besaran dari hari Rabu, Kamis, Jumat, ya, 3 hari. Ini pertempuran yang sifatnya seluruh pasukan. Kalau dari hari sebelumnya hanya sebagian pasukan saja yang bertempur, demi untuk menjaga agar tidak terbanyak jatuh korban. Namun pada hari yang terakhir Rabu dan Kamis, Jumat terjadi pertempuran yang begitu besar, ya. Kemudian, ya, pada malam hari Jumat itu terjadi pertempuran yang sangat sengit lagi, yang betul-betul banyak makan korban, ya. Sampai pasukan Ali mampu mengalahkan pasukan Ali Syam, mengusir mereka dari posisi mereka, ya. Dan inilah akhir nanti ketika Sabtu paginya, ya, Muawiyah diberi nasihat oleh beberapa saudaranya yang lain, para sahabat yang bersama beliau, ya. Di sini, ya, nihayatul qital wada'tut ta'lit tahkim. Nah, ini yang akan kita sebutkan terakhir di sini. Sampai kondisi kedua pasukan di malam terakhir, di malam Jumat itu, yaitu la yutaqu minal qati wa idhaqil amsu al muslima, yaitu sudah para lemah pasukan itu, ya. Kemudian As'ad bin Qais Zaim Kanda fi ashabi Laita al-Harir. Jadi As'ad bin Qais ini berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada malam itu. Faqala, qad ra'aitum ya ma'syaral muslimin. Dia berkatakan dalam khutbahnya, dalam pidatonya, kalian telah menyaksikan wahai kaum muslimin, ma qad kana fi yaumikum hadha al-madi. Ya. Kalian telah menyaksikan dalam hari-hari ini bagaimana kondisi kaum muslimin. Wa ma qad faniya fihi minal Arab. Dan juga kalian melihat bagaimana hilangnya, terbunuhnya banyak dari orang-orang Arab, kata beliau. Fa wallahi laqad balagat minas sinni masyaallah an ablagh. Demi Allah, laqad balagtu minas sinni masyaallah an ablagh. Aku ini sudah memiliki usia yang sudah tua, maksudnya, ya, mimma ra'aitu mithla hadzal fama ra'aitu mithla hadza qattun. Aku telah selama aku hidup itu, maksudnya aku tidak melihat kejadian seperti ini. Ala falyuballigh syahid al-ghaib. Hendaklah yang tidak hadir hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Inna nahnu tawaffaqna ghadan, ya, innahu lafana'il arab. Kata beliau, kalau perang ini kita lanjutkan besok lagi, sungguhnya akan hancur, punah semua orang Arab, kata beliau. Akan punah semua orang Arab, kata beliau begitu. Wa wadi'atul hurumat, wadi'atul hurumat, ya, akan hilangnya kemuliaan umat ini.
Amma wallahi ma aqulu hadhil maqala jaz'an minal harb. Saya menyampaikan ungkapan ini bukan karena takut berperang. Kata beliau, coba lihat betapa banyak korban selama berperang ini. Besok kalau kita lanjutkan sesungguhnya akan habislah umat ini. Itulah kata beliau. Saya mengungkapkan ini bukan karena takut berperang. Walakinni rajulun musin. Saya ini adalah orang sudah berumur, kata beliau. Wa akhafu 'alan nisa wa dharari gadan. Aku takut ya terhadap para wanita ini, siapa yang akan menjaga mereka dan para anak-anak kita besok. Idnanu fanaina. Jika kita sudah para mati semua, kata beliau, bagaimana nanti kondisi para istri kita, para istri kalian, ya anak-anak kalian bagaimana? Allahumma innaka ta'lam anni qad nazartu liqaumi wa li ahli dini falam alu. Jadi itu kemudian dia katakan, ya Allah, engkau sudah tahu bagaimana kondisi yang aku telah memberikan pendapat pandangan kepada mereka, ya, dan kepada kaumku dan pada pemeluk agamaku. Sampai kabar itu kepada Muawiyah, yang tadi adalah As bin Qais, yang berpitato di tengah pasukan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan begitu besarnya jumlah korban yang sudah terjadi, ya. Ketika sampai berita itu kepada Muawiyah, khutbahnya As'ad bin Qais ini, Muawiyah berkata, menanggapi khutbahnya itu, asaba wa rabbil Ka'bah. Benar apa yang dikatakan oleh dia, demi Rabb Ka'bah. La in nahnu iltaqaina ghadan, ya, latamilanna al-ruma ala dhararina wa nisa'ina. Nah, Muawiyah lagi-lagi memandang sisi lain. Seandainya kita masih melanjutkan pertempuran ini besok, sungguh bangsa Rum akan menguasai, ya, wilayah kita, anak-anak kita dan para wanita kita. Maksudnya akan menyerbu daerah Islam. Karena banyak pasukan muslimin yang sudah mati dalam pertempuran itu, tentu akan kurang pasukan kaum muslimin. Maka Muawiyah mengatakan kalau ini kita lanjutkan, besok, ya, tentu akan banyak terbunuh. Sungguhnya musuh-musuh Islam akan sangat ambisi untuk menguasai negara Islam, maksudnya gitu, ya. Wal tamilana ahlul Faris ala al-Iraq wa zararihim. Demikian pula, ya, bangsa Persia akan kembali mengembalikan Irak. Kemudian bangsa Rum akan kembali menguasai Syam. Gitulah maksudnya Muawiyah. Wa inna yusru hadza zaul ahlam wan nuha. Yang paham hal ini, yang memperhatikan hal ini, kata Muawiyah, ini orang yang punya pandangan dan pikiran yang jernih, ya, akal yang cerdas. Summa qali ashabihi. Kemudian Muawiyah memberitakan kepada para pasukannya, irbitul masahifa ala atrafil qina. Kata beliau, tolong angkat mushaf di atas pedang, ujung pedang kalian atau ujung tombak kalian. Nah, ini yang akhir dari peristiwa itu, ketika mereka menyesali kejadian yang telah mereka lihat. Akhirnya dari kelompok Ali berpidato, As'ad bin Qais menasihati mereka untuk tidak melanjutkan perperangan tersebut. Demikian pula Muawiyah ketika sampai apa yang dikatakan oleh As'ad bin Qais ini kepada Muawiyah, Muawiyah pun menyimpulkan benar apa yang dikatakannya, menyesali dia perbuatannya, akhirnya mengatakan seandainya kita lanjutkan pertempuran ini, sungguh bangsa-bangsa lain akan berambisi untuk menguasai daerah Islam, ya, seperti Rum akan menguasai daerah Syam dan juga bangsa Persia akan menguasai kembali daerah Irak. Itu kata kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini riwayat yang kuat dan tidak ada tipu daya, karena di sana ada riwayat yang lemah, riwayat menjelekkan Amr bin As, bahwa di sana Amr bin As membuat tipu daya untuk pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini semua riwayat datang dari riwayat yang tidak benar dan riwayat yang dhaif yang menceritakan kalau itu adalah tipu daya. Sebetulnya ada kedua pasukan sudah bersedia untuk menerima keputusan itu, dan akhirnya mereka bersepakat untuk berapa bulan ke depan mereka akan bicara kondisi, ya, yang keputusan saat itu, ya, tidak Ali bin Abi Thalib tidak lagi menuntut Muawiyah untuk membaiatnya, dan juga Muawiyah tidak lagi menuntut agar diserahkannya pembunuh Utsman.